Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang integrasi numerik. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya Cynthia Situmorang dan teman-teman saya Apriani Syaputri, Maulana Hasan, Roslina Sahara, Sabrina Aisyah Putri Lubis, dan Titin Anissa Tanjung. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari yang pertama integrasi numerik, yang kedua ada metode Pias, dan ketiga ada Galat metode Pias. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Baiklah, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu mengenai tentang integrasi numerik. Di dalam kalkulus, terdapat dua hal penting, yaitu integral dan turunan. Integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Bentuk umum dari integral tak tentu yaitu integral fx dx sama dengan f besar X ditambah C. Solusinya, fx adalah fungsi menerus sedemikian sehingga f aksen X sama dengan f kecil x dan C adalah sebuah konstanta. Selanjutnya, bentuk umum dari integral tentu yaitu I sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B f x dx. Menurut teorema dasar kalkulus integral, solusinya dapat dihitung dengan integral batas atas B dan batas bawah A fx dx sama dengan f besar B dikurang f besar A. Secara geometri, integrasi tentu sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Selanjutnya, materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai tentang metode Pias. Pada umumnya, metode perhitungan integral secara numerik bekerja dengan sejumlah titik diskrit. Karena data yang ditabulasikan sudah berbentuk demikian, maka secara alami ia sesuai dengan kebanyakan metode integrasi numerik. Untuk fungsi menerus, titik-titik diskrit itu diperoleh dengan menggunakan persamaan fungsi yang diberikan untuk menghasilkan tabel nilai. Jika dihubungkan dengan tafsiran geometri integral tentu, titik-titik pada tabel sama dengan membagi selang integrasi A, B menjadi N buah pias atau segmen. Nah, untuk mencari lebar tiap pias, dapat menggunakan rumus H sama dengan B dikurang A per N. Selanjutnya, untuk mendapatkan titik apsis pias dinyatakan sebagai XR sama dengan A ditambah RH, di mana R sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai dengan N. Dan untuk mendapatkan nilai fungsi pada titik apsis pias dapat dirumuskan dengan FR sama dengan F dikali XR. Luas daerah integrasi A, B dihampiri sebagai luas N buah pias. Metode integrasi numerik yang berbasis pias ini disebut metode Pias. Ada juga buku yang menyebutnya metode kuadratur karena pias berbentuk segi empat. Pembahasan selanjutnya tentang kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode Pias, yaitu yang pertama kaidah segi empat, yang kedua kaidah trapesium, dan yang ketiga kaidah titik tengah. Dua kaidah pertama pada hakikatnya sama, hanya saja cara penurunan rumusnya yang berbeda. Sedangkan kaidah yang ketiga, yaitu kaidah titik tengah, merupakan bentuk kompromi untuk memperoleh nilai hampiran yang lebih baik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Penjelasan ataupun pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
A. Kaidah segi empat. Sebuah pias berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1, seperti gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, dapat kita ketahui luas satu pias atau tinggi pias adalah fx0, yaitu integral x0 sampai x1 fx dx menghampiri h fx0. Dan tinggi pias sama dengan fx1, yaitu integral x menuju x1 fx dx menghampiri h fx1. Jadi, integral x0 menuju x1 fx dx menghampiri h fx0 jumlahkan dengan integral x0 menuju x1 fx dx menghampiri h fx1 sama dengan 2 integral x0 menuju x1 fx dx menghampiri h fx0 tambah fx1. Setelah itu dibagi dengan 2 karena di depan integral ada 2, maka integral x0 menuju x1 fx dx menghampiri h per 2 fx0 ditambah fx1. Maka persamaan ini dinamakan kaidah segi empat. Untuk menghitung satu pias dapat diperluas dengan rumus I sama dengan integral A menuju B fx dx, di mana dalam hal ini I sama dengan luas daerah integrasi dalam selang A, B. Luas daerah tersebut diperoleh dengan membagi selang A, B menjadi N buah pias segi empat dengan lebar H, yaitu pias dengan apsis x0, x1, x1, x2, x2, x3, dan pias xn kurang 1, xn. Maka jumlah luas pias segi empat itu adalah hampiran luas I. Kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah segi empat gabungan. Untuk penurunan rumusnya dapat dilihat di buku Metode Numerik pada halaman 270. Untuk kaidah segi empat gabungan dapat dilihat pada gambar 6.4 pada halaman 271 pada buku. Contoh soal, hitunglah integral 1,8 menuju 3,4 EX dx dengan kaidah segi empat jika H sama dengan 0,2. Penyelesaiannya diketahui fx sama dengan E pangkat x, H sama dengan 0,2. Jawab. Pertama, kita cari jumlah pias atau N. Rumus jumlah pias yaitu N sama dengan B kurang A per H sama dengan nilai B itu sama dengan nilai 3,4 dan nilai A sama dengan 1,8. Maka 3,4 kurang 1,8 per 0,2 sama dengan 1,6 dibagi 0,2 sama dengan 8 pias. Selanjutnya kita mencari nilai integrasinya. Sebelumnya kita buat dulu tabel integrasinya. Yang pertama kita buat R dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita buat XR dari 1,8, 2,0, 2,2 hingga 3,4. XR ini didapat dari batas bawah yaitu 1,8 dan 2,0 ini penjumlahan dari 1,8 ditambah 0,2 di mana 0,2 itu adalah H. Maka setiap baris dijumlahkan dengan 0,2. Selanjutnya fxr didapat dari E pangkat X yaitu E pangkat 1,8 yaitu hasilnya 6,050. Begitu juga sampai 3,4. Selanjutnya nilai integrasinya kita masukkan ke rumus integral A
menuju B, fx dx menghampiri H per 2 kali F0 tambah Fn tambah H sigma Fi dengan batas bawah I dan batas atas N kurang 1 tambah Fn. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu integral 1,8 menuju 3,4 Ex dx menghampiri, kita masukkan nilai H yaitu 0,2 per 2 kali F0-nya sama dengan 6,050 ditambah Fn yaitu 29,964 ditambah 0,2. Selanjutnya dimasukkan nilai sigma Fi dengan batas bawah I dan batas atas N kurang 1 yaitu 7,389 ditambah 9,025 ditambah 11,023 ditambah 13,464 tambah 16,445 tambah 20,086 ditambah 24,533. Maka integral 1,8 menuju 3,4 Ex dx menghampiri 23,994. Maka nilai integrasinya yaitu 23,994. Selanjutnya kita masuk ke nilai eksak, yaitu integral 1,8 menuju 3,4 Ex dx sama dengan Ex dengan batas bawah 1,8 dan batas atas 3,4 sama dengan E pangkat 3,4 dikurang E pangkat 1,8 sama dengan 29,964 kurang 6,050 sama dengan 23,914. Selanjutnya nilai galatnya yaitu 23,913 dikurang 23,994. Untuk mencari nilai galat ini kita mengurangkan dari nilai eksak kurang nilai integrasinya yaitu sama dengan 0,080. Kaidah trapesium. Perhatikan grafik di bawah ini. Pandang sebuah bias berbentuk trapesium dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1. Di mana kita ketahui bersama bahwasannya luas dari trapesium ialah dua sisi sejajar dibagi 2 dikali dengan H. Dua sisi sejajarnya itu X0 dan X1. Maka sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dibagi dengan 2 dikali dengan H-nya. Maka integral fx dx dengan batas bawah x0 sampai x1 mendekati h per 2 dikali fx0 ditambah fx1. Bila selang A, B dibagi atas n buah bias trapesium yang diperoleh adalah kaidah trapesium gabungan. Integral fx dx dengan batas bawah A sampai B mendekati integral fx dx dengan batas bawah x0 sampai x1 ditambah integral fx dx dengan batas bawah x1 sampai s2 ditambah integral fx dx dengan batas bawah xn kurang 1 sampai xn. Di mana kita masukkan nilai dari integral fx dx dengan batas atas dan batas bawahnya itu h per 2 fx 0 ditambah fx1 ditambah h per 2 dikali fx1 ditambah fx2 ditambah sampai dengan h dibagi 2 dikali f xn kurang 1 ditambah x fxn. H per 2 fx0 ditambah fx1 ditambah fx1 ditambah fx2 ditambah fx2 ditambah sampai dengan fxn kurang 1 ditambah fxn. H per 2 fx0 ditambah, bila kita perhatikan di sini fx1 ditambah fx1-nya dan fx2 ditambah fx2 nih kan merupakan fungsi yang sama. Nantinya akan begitu terus sampai dengan fxn kecuali yang paling depan ini dan fxn terakhirnya. Maka dapat kita tulis menjadi
2 dikali 2fx1 ditambah 2fx2 ditambah sampai dengan 2f dikali xn kurang 1 ditambah fxn. Maka h per 2 dikali f0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 n kurang 1 dikali f1 ditambah fn dengan fr sama dengan fxr, r sama dengan 0,1,2 sampai dengan n. Masuklah kita ke contoh soalnya. Hitunglah integral dari 1 per 1 tambah x dx dengan batas bawah 0 sampai 1 dengan kaidah trapesium bila h-nya sama dengan 0,125. Berapakah jumlah piasnya? Penyelesaiannya, h sama dengan b kurang a sama dengan n. Kita ketahui di soal bahwasannya h sama dengan 0,125. Maka 0,125 sama dengan atas 1 dikurang batas bawah 0 per n. Maka 0,125n sama dengan 1 dikurang 0. N sama dengan 1 per 0,125 sama dengan 8. Lalu kita membuat tabel. Kan sudah diketahui akan banyaknya itu 8, maka 0 sampai 8. XR-nya, pertama, 0-nya itu kita ketahui dari batas bawahnya yaitu 0. Untuk FR 0-nya, kita cari, kita masukkan dengan integralnya. 1 per 1 ditambah X. Di mana 1 per 1 ditambah X-nya kan sama dengan 0, maka kita tambah dengan 0. Sama dengan 1 per 1. Sama dengan 1. Maka didapatlah FR-nya sama dengan 1. Selanjutnya untuk R yang 1, XR-nya itu dicari dengan 0 ditambah dengan H-nya, yaitu 0 ditambah 0,125 menjadi XR1-nya 0,125. Untuk mencari FR-nya juga menggunakan cara ini, 1 ditambah 1 per 1 tambah 0,125. Nanti hasilnya akan menjadi 0,88889. Begitupun untuk mencari sampai dengan 8-nya. Maka masuklah kita ke rumus kaidah trapesium, yaitu H bagi 2 sama dengan dikali F0 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1, N kurang 1, F dikali F1 ditambah Fn. Sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 dikali F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 ditambah F7 ditambah F8. Maka kita masukkan nilai H-nya, yaitu 0,125 dibagi 2. Dengan F0-nya yang sudah kita buat tabelnya, itu F0-nya itu 1 ditambah 2, lalu kita kalikan dengan nilai F1 sampai F7. Lalu kita tambahkan F8-nya 0,50000. Kita jumlahkan nilai dari FR-FR-nya ini dari F1 sampai dengan F7, yaitu hasilnya 4,80297. Lalu kita jumlahkanlah nanti semuanya 0,0625 dikali 1 ditambah 2 dikali 4,80297 ditambah 0,50000 sama dengan 0,69412125. Selanjutnya itu ada materi kaidah titik tengah. Di sini bisa kita lihat itu terdapat diagram kartesius yang memiliki grafik dan memiliki fungsi y sama dengan fx yang memiliki batas x0 menuju x1. Di dalam grafik ini terdapat pias yang berbentuk persegi panjang dari x sama dengan x0 sampai x sama dengan x1 dan titik tengah absis x sama dengan x0 ditambah h per 2. Di sini piasnya itu berbentuk persegi panjang. Jadi di sini kita bisa menentukan luas pias menggunakan luas persegi panjang, yang dimana luas persegi panjang merupakan panjang kali lebar. Sehingga kita dapat menuliskan integral
fx yang memiliki batas x0 menuju x1 merupakan h dikali fx setengah, yang dimana hanya ini merupakan lebar dari suatu pias dan fx setengah merupakan panjang dari pias. H ini dapat kita tentukan menggunakan rumus x1 menggunakan x0 per 2. Lalu x setengah dapat kita tentukan menggunakan rumus x0 ditambah h per 2. Rumus ini berlaku untuk satu segmen saja. Selanjutnya itu ada materi rumus kaidah titik tengah, yang dimana itu rumusnya itu integral fx dx yang memiliki batas a menuju b merupakan hampiran dari integral fx dx yang memiliki batas x0 menuju x1 ditambah integral fx dx dengan batas x1 menuju x2 ditambah seterusnya, atau ditambah integral fx dx dengan batas xn kurang 1 menuju xn, yang dimana tadi sudah kita ketahui rumus dari luas pias itu merupakan h dikali f x setengah, yang dimana ini merupakan satu segmen. Lalu kita jumlahkan ke segmen yang kedua dengan rumus yang sama, h dikali f x 3 per 2 segmen kedua. Lalu kita jumlahkan dengan segmen yang ketiga, yang dimana h dikali f x 5 per 2 ini merupakan segmen ketiga. Lalu kita jumlahkan dengan h dikali f x per 7 per 2 ini merupakan segmen yang keempat, dan seterusnya, atau ditambah h dikali f dengan xn kurang 1 per 2, sehingga kita dapat rumus integral dari fx dx a menuju b dengan titik tengah gabungan itu h dikali f setengah ditambah f3 per 2 ditambah fn dikurang 1 per 2, atau sama aja dengan h dikali sigma i sama dengan 0 menuju n dikurang 1 dikali fi ditambah 1 per 2, yang dalam hal ini xr ditambah 1 per 2 merupakan a ditambah r ditambah setengah dikali h, dan fr ditambah 1 per 2 merupakan fxr ditambah 1 per 2, yang dimana r ini merupakan 0, 1, 2, dan n kurang 1. Selanjutnya ada contoh soal. Hitunglah integral x kuadrat dengan batas 0 menuju 1 menggunakan kaidah titik tengah bila h sama dengan 0,25. Di sini kita ketahui fx-nya sama dengan x kuadrat. Jadi pertama itu kita menghitung jumlah piasnya. Rumus jumlah pias itu b dikurang a per h, yang dimana b ini nilainya 1, a ini nilainya 0, dan h ini nilainya 0,25. Jadi tinggal kita substitusikan 1 dikurang 0 per 0,25 sama dengan 1 per 0,25. Sehingga jumlah pias sama dengan 4 pias. Lalu kita buat tabel yang berisikan yang pertama ada subinterval, lalu titik tengah, fx, dan h dikali fx. Subinterval ini merupakan titik yang dimana dimulai dari 0 menuju 0,25. Ini titik yang pertama. Lalu titik yang kedua itu 0,25 ditambah 0,25 atau 0,25 menuju 0,5. Lalu titik yang ketiga ini 0,5 ditambah 0,25 atau 0,75 sehingga 0,5 menuju 0,75. Selanjutnya 0,75 menuju 1. Lalu kita cari titik tengahnya. Tadi titik tengahnya kita bisa mencari x1 dikurang x0 per 2. X1-nya di sini ada 0,25 dikurang 0 per 2. Jadi menghasilkan
0,125 dan begitu juga seterusnya. Lalu kita mencari nilai fx-nya, di mana fx-nya itu tadi x kuadrat, yang di mana x-nya itu ada 0,125. Jadi kita kuadratin menghasilkan 0,015625. Gitu juga segmen yang kedua. 0,375 dikuadratin menghasilkan 0,140625 dan begitu juga seterusnya. Lalu selanjutnya kita mencari H dikali Fx, yang dimana Fx-nya ini tadi sudah kita ketahui. Sehingga Fx-nya ini kita kalikan dengan 0,25. Jadi 0,25 dikalikan Fx1 dengan 0,015625 menghasilkan 0,003906. Ini segmen 1. Lalu segmen 2-nya itu 0,25 dikali 0,140625 menghasilkan 0,035156 dan begitulah seterusnya. Jadi luas dari bias gabungan itu kita jumlahkan segmen 1 ditambah segmen 2 ditambah segmen 3 ditambah segmen 4 menghasilkan 0,328125. Selanjutnya mengenai galat metode Pias. Galat metode Pias ini terbagi lagi kepada dua. Yang pertama galat kaidah trapesium dan galat kaidah titik tengah, yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Galat kaidah trapesium. Galat untuk satu buah pias. E sama dengan integral dari 0 sampai H fx dx kurang H per 2 f0 tambah f1. Teman-teman bisa buka buku metode numeriknya halaman 277, cara menguraikan ke dalam deret Taylor. Jadi didapat hasilnya integral 0 sampai H fx dx sama dengan H per 2 f0 tambah f1 tambah 0 H pangkat 3. Untuk n buah pias, galat keseluruhan total adalah E tot sama dengan min H pangkat 3 per 12 turunan kedua dari F0 tambah turunan kedua dari F1 tambah turunan kedua dari F2 ditambah turunan kedua dari Fn kurang 1, yang dapat disederhanakan dengan teorema nilai antara untuk penjumlahan menjadi min H pangkat 3 per 12 B kurang A turunan kedua dari Ft. Dengan demikian, integral dari A sampai B fx dx sama dengan H per 2 f0 tambah 2 n kurang 1 sigma i sama dengan 1 fi tambah fn tambah o H pangkat 2. Contoh, hitung integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx dengan kaidah trapesium. Ambil H sama dengan 0,2, perkirakan juga batas-batas galatnya, gunakan 5 angka bena. Penyelesaiannya, fungsi integralnya adalah fx sama dengan E pangkat X, jumlah pias adalah N sama dengan B kurang A per H sama dengan 3,4 kurang 1,8 per 0,2 sama dengan 8. Jadi, piasnya ada 8. Teman-teman bisa lihat tabel yang di samping. Tabel diskritnya itu ada I, XI, dan FXI. I-nya itu 0 sampai 8, XI-nya itu 1,8, 2,0. Kenapa dia 2,0? Karena H-nya itu kan ada 0,2, berarti 1,8, 2,0, 2,2, dan sampai 3,4. FXI itu 6,050 itu didapat dari kita substitusikan ke nilai E pangkat X, maka didapat E pangkat 1,8 hasilnya 6,050, E pangkat 2,0 hasilnya 7,389 sampai 3,4. E pangkat 3,4 sama dengan 29,964. Nilai integrasinya integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx sama dengan H per 2 F0 tambah 2 F1 tambah 2 F2 tambah seterusnya hingga F8.
sama dengan, tinggal kita substitusikan aja, sama dengan 0,2 per 2, 6,050 tambah 2, kali 7,389 tambah 2 kali 9,025 tambah 2 kali 16,445 sampai 29,964. Maka didapat jumlahnya itu 23,994. Nilai integrasi sejatinya adalah integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx sama dengan E pangkat X, substitusikan X sama dengan 1,8, X sama dengan 3,4 sama dengan E pangkat 3,4 kurang E pangkat 1,8 sama dengan 29,964 kurang 6,050 sama dengan 23,914. Galat kaidah trapesium. E sama dengan min H kuadrat per 12 B kurang A turunan kedua dari FT T 1,8 sampai 3,4. Karena fx sama dengan E pangkat X, f aksen X sama dengan E pangkat X dan turunan kedua dari fx sama dengan E pangkat X, maka E sama dengan min 1 per 12, 0,2 pangkat 2 dikali 3,4 dikurang 1,8 E pangkat T. T-nya itu 1,8 sampai 3,4. Karena fungsi fx sama dengan E pangkat X menaik secara monoton di dalam selang 1,8, 3,4, maka kita dapat menentukan batas-batas galatnya. E sama dengan min 1 per 12, 0,2 pangkat 2 dikali 3,4 kurang 1,8 dikali nilai minimumnya E 1,8 sama dengan min 0,0323, nilai maksimumnya E 3,4 sama dengan E 0,1598. Atau epsilon galatnya dari min 0,0323 sampai min 0,11598. Di sini nilai sejati I harus terletak di antara 23,994 kurang 0,1598 sama dengan 23,834 dan 23,994 kurang 0,0323 sama dengan 23,962. Nilai integrasi sejatinya adalah 23,914 yang memang terletak di antara 23,834 dan 23,962. Jadi galat hasil integrasi integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx adalah 23,914 kurang 23,944 sama dengan min 0,080 yang memang terletak di antara galat minimum dan galat maksimum. Baiklah, untuk materi selanjutnya ialah galat kaidah titik tengah. Galat untuk satu buah bias adalah E sama dengan integral batas bawah 0 batas atas H fx dx dikurang hf setengah. Adapun dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah trapesium, dapat dibuktikan bahwa E hampir sama dengan H pangkat 3 per 24 F double aksen T. Galat untuk seluruh bias adalah E total hampir sama dengan H pangkat 3 per 24 F double aksen T. Hampir sama dengan H pangkat 3 per 24 B dikurang A F double aksen T sama dengan OH pangkat 0. Dapat dilihat bahwa galat integrasi dengan kaidah titik tengah sama dengan setengah kali galat pada kaidah trapesium, namun berbeda tanda. Dengan kata lain, kaidah titik tengah lebih baik daripada kaidah trapesium. Sayangnya kaidah titik tengah tidak dapat diterapkan jika fungsi fx tidak diketahui secara eksplisit. Hanya tersedia data berupa tabel titik-titik saja. Sebab kita tidak dapat menghitung nilai tengah fr ditambah setengah. Baiklah, langsung saja ke contoh soal.
Tentukan integral batas bawah 0, batas atas 1, 1/1 tambah X, dx kita misalkan dengan T sama dengan 1 ditambah X. Dengan galat kaidah titik tengah, penyelesaiannya ialah dx sama dengan dt, maka integral batas bawah T sampai batas atas 1. 1 per T dt sama dengan ln 1 ditambah X, batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Sama dengan ln 1 ditambah 1 dikurang ln 1 ditambah 0. Selanjutnya, ln 2 dikurang ln 1, hasilnya sama dengan 0,669315. Jadi galat dari kaidah titik tengah adalah kita masukkan rumusnya E sama dengan integral batas bawah 0 batas atas H fx dx dikurang hf setengah, di mana nilai fx yaitu dari hasil solusinya 0,69315 dikurang hf setengah, itu hasil dari kaidah titik tengah yang sebelumnya yaitu 0,328125. Jadi hasilnya ialah 0,365025. Terima kasih telah menonton, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.